Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang 3 sifat dasar manusia, bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah, merupakan makhluk yang zalim dan jahil. Malam ini kita kembali berbicara tentang manusia, namun fokus kajian kita berpusat kepada hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Karena ini pun pembahasannya luas, maka kita kerucutkan pada pembahasan silaturahmi. Itu pun yang akan kita bahas adalah ancaman-ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka kalau kita kasih judulnya adalah celakanya pemutus tali silaturahmi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kehidupan kita ini didesain oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa berdiri di atas 2 pondasi utama. Pondasi yang pertama disebut dengan hablum minallah, sementara pondasi yang kedua disebut dengan hablum minannas. Untuk menjaga hablum minallah, kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, mulai dari salatnya, puasanya, zikir, tilawatil Quran, sedekah, zakat, umroh, haji dan lain sebagainya. Manakala kita berbuat dosa, berbuat khilaf, kewajiban kita ialah langsung meminta taubat, ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk menjaga hablum minannas, kita diperintahkan oleh agama kita yang sangat indah ini untuk menjaga tali silaturahmi. Manakala ada perselisihan, sengketa, konflik antara kita dengan orang lain atau terutama dengan keluarga kita sendiri, maka kewajiban kita adalah falyafu wal yasfahu, mau untuk saling memaafkan, saling bersalaman, dan mau untuk mengingat sebuah kaidah indah dalam Quran, was-sulhu khair, bahwa berdamai itu jauh lebih baik dibanding melanjutkan perselisihan dan pertengkaran. Silaturahmi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, merupakan salah satu dari 2 saripati ajaran agama kita. Disebutkan dalam sejarah bahwa suatu ketika Abu Sufyan berangkat berniaga menuju Baitul Maqdis, negeri Syam dekat Palestina.
Siapa itu Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah mantan pemimpin kafir Quraisy yang menggantikan Abu Jahal. Abu Sufyan kelak masuk Islam ketika Fathu Makkah. Rasulullah menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan niscaya dia akan aman. Nanti dari silsilah keturunan Abu Sufyan lahirlah Muawiyah bin Abi Sufyan yang kelak mendirikan dinasti Bani Umayyah. Dari keturunannya nanti ada yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil yang pada umur 19 tahun melarikan diri dari kejaran pasukan Abu Bakar As-Saffah. 6 tahun beliau lari sampai akhirnya di Andalusia. Akhirnya di sanalah beliau mendirikan dinasti Bani Umayyah jilid yang kedua. Nama beliau adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Abu Sufyan berangkat bersama kafilah dagang kota Makkah menuju Baitul Maqdis. Mendengar ada kafilah dagang dari Makkah, maka Raja Romawi yang bernama Heraklius atau Hercules datang ke sana hanya untuk bertanya kepada Abu Sufyan dan kawan-kawan, nabinya orang Islam si Muhammad itu di Makkah, apa yang dia ajarkan kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, Muhammad mengajarkan kepada kami di kota Makkah, menyuruh manusia an ya'budallah wa la yusyriku bihi syai'an, untuk hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hercules kembali bertanya, selain itu apa lagi yang diajarkan oleh Muhammad kepada kalian? Abu Sufyan katakan, Nabi Muhammad itu menyuruh kami, mengajarkan kami untuk jujur, menjaga silaturahmi, wal afaf, menjaga kehormatan diri. Jujur, jaga silaturahmi, jaga kehormatan diri. Dari jawaban Abu Sufyan ini, Bapak Ibu, dapat kita simpulkan untuk sementara waktu bahwa ajaran pokok dalam ajaran agama kita dua. Satu, tauhid, mengesahkan Allah. Sementara yang kedua adalah akhlakul karimah, jujur, jaga silaturahim, jaga kehormatan merupakan bagian dari akhlakul karimah. Begitu pula disebutkan dalam riwayat mantan pendeta Yahudi di kota Madinah Al-Munawwarah, namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengenang saat pertama-tama kali bersua bertemu dengan baginda Rasul. Sebelum Nabi Muhammad hijrah pindah ke kota Madinah, saya mendengar desas-desus bahwa orang yang bernama Muhammad itu tukang bohong lagi pendusta. Setelah saya melihat keteduhan keindahan wajah Nabi Muhammad, seketika saya tidak percaya akan desas-desus yang pernah saya dengar selama ini. Orang dengan keindahan wajah seperti ini, pancaran sinar yang sangat indah seperti ini, mustahil tukang bohong, kata Abdullah bin Salam. Dan beliau berkata, kalimat yang pertama kali yang saya dengar dari Nabi Muhammad adalah sebuah hadis, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah fakir, miskin, yatim dan duafa itu makan, isi perut mereka. Wasilul arham, hubungkanlah tali kasih sayang, tali persaudaraan. Wassallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian ketika manusia lain masih terlelap tidur. 4 amalan
ini kalau dilakukan. Pertama, tebar salam. Yang kedua, kasih makan orang. Ketiga, jaga silaturahmi. Yang keempat, salat malam tahajud. Kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan dan kegembiraan. Dari 4 amal yang disebutkan oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, 3 kaitannya dengan hablum minan nas dan 1 kaitannya dengan hablum minallah. Tahajudnya, salat malamnya hablum minallah. Yang 3 lagi tebar salam, kasih orang makan dan jaga silaturahmi, itu kaitannya dengan hablum minan nas. Ini menegaskan betapa hablum minallah, hablum minan nas, dua-duanya sama-sama pentingnya. Jangan hanya kokoh di hablum minallah tapi mengabaikan hablum minan nas, dan jangan pula hanya kokoh hablum minan nas tapi lupa untuk membangun kedekatan dengan Allah Ta'ala. Hablum minan nas kita kuat, hablum minallah pun kita kokoh, insyaallah tadkhulul jannata bisalam, ahli surga kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa makna silaturahmi? Silaturahmi atau silaturahim itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang tersusun dari 2 kata, silah dan ar-rahim. Silah artinya hubungan, ar-rahim kasih sayang, rahim itu kemudian tempat bertumbuhnya janin. Karena rahim tempat tumbuhnya janin, maka kemudian seorang ibu pasti dia sayang kepada yang ada di janinnya, anaknya sendiri. Apa makna menjaga, menjalin tali silaturahmi? Maknanya ialah melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang kita kenal, utamanya kepada keluarga sendiri. Apa misalnya kebaikan yang bisa kita lakukan? Menanya kabar tentangnya. Bapak Ibu menelpon dun sana, adik kakak, cucu, kamanakan, itu menjaga tali silaturahmi namanya itu Pak. Datang awak ke rumahnya. Kalau ada acara keluarga, ikut kita membersamai, hadir kita di situ, menjaga tali silaturahmi. Hal yang demikian membantu secara moral dan materi. Aduh kamanakan kurang biaya kuliah, kita tunggu agak sakit, kita tambah, itu artinya menjaga tali silaturahmi. Diundang oleh orang acara, kita datang, menjaga tali silaturahmi. Jadi makna menjaga silaturahmi itu Bapak Ibu, apapun kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, meskipun kebaikan itu dipandang remeh, dipandang kecil, itu dianggap sebagai apa? Kita sudah berupaya, berusaha untuk menjaga tali silaturahmi. Dan sebaliknya, apa makna memutus tali silaturahmi? Menghentikan kebaikan kita untuk orang tersebut. Nelpon dan nyoleh, ada konflik dan nio magih maaf, menyapu indah, datang ke rumah indah, diundang dak tibo-tibo, keluarga ada masalah dan kita dak nio tahu. Silakan bermasalah lah surah, yang penting ambo di parantawan ibu ambo aman, saduallahnya aman. Dak nio menolong, dak nio ikut terlibat, sibuk dengan kehidupan sendiri, keluarga diabaikan, kamanakan dak tahu menau. Itu maknanya memutuskan tali silaturahmi. Dak nio basapu-sapuan, membiarkan dak berkalamaan, itu memutus silaturahmi. Kita hentikan kebaikan kita untuk orang tersebut. Sengaja kita melakukannya, nanti kita akan lihat ancaman-ancaman dari Quran dan Sunnah. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, dengan siapakah kita harus menjaga tali silaturahmi?
dalam bab silaturahmi Bapak Ibu, ada pihak-pihak yang sangat-sangat ditekankan kita untuk menjaga silaturahmi dengan mereka. Dari sekian banyak pihak dalam masyarakat ini, maka bab menjaga silaturahmi itu sangat ditekankan dengan kerabat-kerabat kita dulu. Timbul lagi pertanyaan, kerabat itu ternyata ada banyak. Oleh ulama, kerabat itu muncul lahir karena 3 sebab Bapak Ibu. Yang pertama, kekerabatan yang disebabkan karena adanya pertalian darah. Itulah dunsana awak, keluarga awak. Yang kedua, kekerabatan karena sepersusuan. Jadi awak bagus sana junyo karena pernah menyusu dengan ibu kita, itu saudara-saudari sepersusuan. Nanti dalam bab fikih ada namanya ar-radha'ah, bab khusus membahas tentang bagaimana memberikan saudara sepersusuan itu, bagaimana hukumnya. Di antara nanti yang disebutkan dalam ilmu fikih itu adalah saudara sepersusuan itu adalah mahram kita. Tidak boleh kita menikah dengannya. Andai kata ibu kita meninggal dunia, banyak hartanya, saudara sepersusuan kita tidak dapat warisan. Dan sebaliknya, jika saudara sepersusuan kita meninggal dunia, kaya raya dia, ibu kita juga tidak mendapatkan harta warisan. Yang ketiga Bapak Ibu, kekerabatan karena ada ikatan pernikahan. Karena ada ikatan pernikahan, ada ipar mintuo, bertambah keluarga awak, itu pun kerabat kita. Jadi ada kerabat karena pertalian darah, karena sepersusuan, dan karena ada ikatan pernikahan. Dari 3 kekerabatan ini, kira-kira mana silaturahmi itu yang sangat ditekankan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kira-kira Bapak Ibu. Dan nomor 1, kekerabatan karena adanya hubungan darah, pertalian darah. Itu yang sangat ditekankan silaturahmi. Yo harus kita jago bana silaturahmi kita dengan kerabat-kerabat dunsana awak yang ada hubungan darah Jawa. Timbul lagi pertanyaan, Bosan, kami rami bosan, keluarga besar, kami badunsana bosan, bahasa balik, 2 balik orang. Ada bagai baranak batujuh padusi sadualahnya dosa. Yo mana kampung keluarga banyak di mana-mana ada keluarga. Jadi baca banyak dosa. Kerabat yang pertalian darah itu banyak benar di keluarga kami dosa. Ada dan kakek, ada dan jauhnya dosa. Dengan siapa silaturahmi itu harus kita jaga betul dosa. Ini hebatnya ulama. Ulama kemudian mencoba mengkaji ini, dengan siapa silaturahmi itu sangat dan lebih ditekankan lagi. Jawabannya, silaturahmi itu sangat-sangat ditekankan untuk kita jaga. Dengan siapa? Dengan anggota keluarga kita yang ada di ring 1. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Yang sangat ditekankan ring 1. Pertanyaannya, siapakah yang ada di ring 1? Kita bahas. Pertama, ayah dan ibu kita, ring 1. Jangan sampai rusak hubungan elok awak jorong tua awak itu, khusus untuk adik-adik dan bodoh-bodoh. Jago bana hubungan elok kita jorong tua, jorong gaya ayah mandir kita. Paramu itu dijaga. Maka sangat-sangat mengherankan jika ada anak yang tega dia mengusir orang tuanya, tidak mau dia menelpon orang tuanya, tidak mau dia menyambangi rumah kedua orang tuanya. Bayangkan. Dan itu terjadi Bapak Ibu di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Seorang anak dia benci kepada ayahnya, benci dia kepada ibunya. Kenapa? Ayah dan ibunya itu menyalah-nyalahkan dia karena bisnisnya bangkrut. Kesal dia
itu terjadi. Ada seorang jamaah merupakan seorang perawat di salah satu rumah sakit Kota Padang, lama belum menelponkan, lama menelpon. Yang dia ceritakan adalah tingkah laku suami. Kami tidak tahu siapa suami. Yang jelas yang dia sebutkan suaminya kerjanya di perusahaan hebat, gajinya banyak. Ibu itu berkisah, bercerita, anak saya Pak Ustaz benci kepada ayahnya. Tak mau anak saya ngomong dengan ayahnya, tak mau nelpon, tak mau bicara. Kenapa kok begitu, Bu? Ibu bercerita, Pak Ustaz, suami saya itu kepincut dengan janda di depan rumah. Tuh ambo ditinggalnya Pak Ustaz, dia menikah dengan sang janda. Karena rumah kami berdake-dakean Pak Ustaz, dia pindah ke Sabalian, lagi masih di komplek Nanzamo, tapi agak berjauh rumahnya seketik Pak Ustaz. Anak-anak saya marah Pak Ustaz, sedih mereka, ibunya digitukan oleh ayahnya. Akhirnya saat ini anak-anak saya semuanya rusak hubungannya dengan ayahnya. Dan entah akan sampai kapan itu akan bisa membaik kembali. Banyak itu terjadi Bapak Ibu. Betapa anak dengan orang tua masih banyak itu kalau kita tengok di berita-berita yang rusak hubungan silaturahminya. Maka agama kita yang sangat indah ini mengatakan jaga betul silaturahmi dengan ayah dan ibu. Manakala dijaga, di satu sisi kita dapat pahala bakti kepada orang tua, dan pada saat yang sama kita mendapatkan pahala silaturahmi dengan ayah dan ibu kita. Berikutnya keluarga kita di ring satu Bapak Ibu adalah kakek nenek kita. Baik dari jalur ayah maupun ibu, itu keluarga kita ring satu. Yubana kita perlu jago elok hubungan kita dengan kakek nenek kita. Besar jasa mereka untuk kita, mendoakan kita, merawat kita, mengasuh kita, banyak jasanya. Mungkin kakek nenek kita banyak yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Berikutnya keluarga kita di ring satu ada siapa lagi? Adalah bibi dan paman-paman kita. Pak Ete, Pak Ungah, Pak Dan, Pak Uwo, Ete kita. Mereka adalah orang yang mungkin dulu pernah menggendong kita ketika kecil, membantu ibu kita, mengasuh kita, mungkin dulu pernah menyuapi kita, mungkin dulu dari sebahagian rezekinya dibantunya kita sekolah dulu oleh paman-paman kita, bibi-bibi kita. Makanya Bapak Ibu, ulama karismatik Minangkabau Buya Hamka menulis sebuah buku bertajuk Hamka Berbicara Tentang Perempuan. Di situ Buya Hamka sangat-sangat menekankan kepada para pembaca, hei para pembaca, Anda jangan hanya sayang dan hormat kepada orang tua saja, ayah ibu saja, tapi juga harus sayang kepada saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu. Harus kita sayang, pastikan hubungan kita baik dengan paman-paman kita, dengan bibi-bibi kita. Berikutnya keluarga kita yang ada di ring satu adalah saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Ring satu Bapak Ibu. Mungkin dulu ada atuk-atuk kita, orang tua kita menikah 2 kali, 3 kali, ada anaknya. Itu adalah saudara seayah atau saudara seibu. Ibu ditinggal ayah, kita menikah lagi, punya keturunan. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, ring satu di keluarga kita. Jaga betul hubungan kita dengan mereka, walaupun tiri, tetap ring satu mereka. Pertalian darah kita dengan mereka sangat-sangat dekat. Berikutnya keluarga kita di ring satu, anak-anak kita sendiri. Jaga betul hubungan elok awak dengan anak-anak kita sendiri. Berikutnya dengan keponakan-keponakan kita, anak dari saudara-saudara kita,
itu keponakan kita, jaga betul. Itulah Bapak Ibu, orang-orang yang ada di keluarga kita di ring satu. Kita ulang, ayah ibu kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak-anak kita, serta keponakan-keponakan kita. Nah, orang-orang ini sesungguhnya pada saat yang sama adalah mahram kita. Tidak boleh kita nikah sama mereka. Saking dekatnya hubungan darah kita dengan mereka, tidak boleh kita menikah dengan pihak-pihak tersebut. Maka silaturahmi sekali lagi, pastikan elok hubungan baik kita dengan pihak-pihak yang tadi. Adapun keluarga kita ring 2, ada siapa? Itulah sepupu-sepupu kita. Ring 3, keluarga kita, kerabat kita yang lain yang mungkin pertalian darahnya agak jauh dari awal. Ring 1, ring 2, ring 3. Mana yang lebih ditekankan silaturahmi? Ring 1, bahwa pastikan hubungan kita baik dengan orang-orang yang ada di ring 1. Namun demikian Bapak Ibu, agaknya perlu kita sampaikan, keluarga-keluarga kita yang ada di ring 1 yang barusan kita sebutkan, mereka bukanlah malaikat. Maka jangan tuntut kesempurnaan dari mereka. Akan ada suatu masa di mana mungkin ayah ibu kita khilaf, anak-anak kita khilaf, ada konflik, ada masalah dengan kita, atau kita dengan saudara kandung kita sendiri barangkali pada suatu waktu tidak bakal lamaan, bisa saja. Maka siapapun saat ini yang mungkin menyimpan amarah kepada anak-anaknya, menyimpan kekecewaan kepada saudara-saudaranya, atau menyimpan kekesalan kepada ayah dan ibunya, marilah kita maafkan dan kita maklumi kekhilafan yang mereka lakukan. Karena orang tadi, keluarga kita bukanlah malaikat yang tak pernah salah, tapi mereka adalah manusia seperti kita, sehingga jangan pernah tuntut kesempurnaan dari mereka. Mungkin lupunya menelpon awak, lamunnya tak bertukar kabar jawab, mari kita maklumi karena mereka adalah manusia. Jangan tuntut dan jangan tunggu kesempurnaan dari mereka. Nah, berikutnya yang terakhir, inti dari pembahasan kita Bapak Ibu. Lalu bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang tega dan berani memutuskan tali silaturahmi? Apalah minta maaf kayu, tapi dari yodak niyo memaafkan. Akhirnya sampai sekarang kami tidak ada lagi komunikasi, putus 100%. Bahkan dulu dia sering datang ke rumah, sekarang tak pernah lagi nampak batang hidungnya. Lalu dia memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana lagi Pak Ustaz? Mari kita dengarkan Bapak Ibu, ancaman-ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi.